Maraknya kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan akan kita bahas lebih lengkap dengan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono dan Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Waryono, Bu Rita. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Waryono. Pak Waryono, kita tahu bahwa di Bandung ada 21 santriwati menjadi korban pemerkosaan oknum pengasuh pesantrennya. Kemudian di Tasikmalaya kita melihat ada 9 santriwati juga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan di sana. Kementerian Agama sudah menginvestigasi kasus-kasus ini? Ya, seperti disampaikan oleh Pak Menteri bahwa kami pun melakukan upaya-upaya untuk pertama mengatasi kejadian yang sudah terjadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membendung agar jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Makanya kami sejak awal sesuai dengan tujuan pesantren ya. Pesantren itu kan lembaga pendidikan yang paling aman. Dan didirikan oleh kiai tujuannya juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka kalau ada dalam bahasa pesantren itu syad gitu ya, sesuatu yang aneh, ini berarti ada penyimpangan. Yang ini yang perlu kita antisipasi bagaimana ke depan tidak terulang. Jadi sekali lagi pesantren sejak awal dan dalam sejarahnya itu adalah lembaga pendidikan karakter, lembaga pendidikan yang mendidik anak-anak bangsa untuk punya keterampilan dan kecerdasan serta akhlakul karimah. Betul, tujuannya begitu, tapi kemudian ada kekerasan seksual yang terjadi di sana, bahkan tidak main-main jumlahnya sampai 21 korban, 21 santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual di Bandung. Bagaimana ini bisa terjadi kalau dari Kementerian Agama? Ya, ini yang saya sebut tadi dalam bahasa orang pesantren itu syad, Pak. Jadi sesuatu yang aneh gitu ya. Ini berarti ada sebab mengapa kemudian terjadi seperti ini. Boleh jadi motif. Ya, ini motif sekali lagi kita perlu cek lebih dalam lagi. Ketika mendirikan pesantren bukan tujuan untuk mencerdaskan, tapi boleh jadi dia menggunakan bahasa agama, menggunakan bahasa pesantren untuk sesuatu yang bersifat keuntungan pribadi, untuk memuaskan nafsu gitu ya. Ini kan berarti yang perlu diinvestigasi lebih jauh oleh kami gitu ya. Sehingga kami pun akan memperketat permohonan izin ini dengan melibatkan misalnya ormas Islam gitu ya, sehingga kemudian mereka dapat referensi gitu ya, bahwa ini adalah betul-betul pesantren yang punya tujuan mulia, bukan tujuan yang sangat rendah gitu. Baik. Kementerian Agama kan punya tugas juga dan juga fungsi untuk bisa mengawasi sekolah-sekolah berbasis keagamaan seperti pesantren. Seperti juga kalau kita melihat ketika ada korban santriwati yang jatuh, bagaimana Kementerian Agama melakukan pengawasan ini? Apakah ada hal yang tidak bisa diawasi oleh Kementerian Agama, dalam hal ini adalah pondok pesantren itu tidak tercatat di Kementerian Agama? Atau seperti apa, Pak Waryono? Iya, kami punya pengawas ya, pengawas madrasah, kemudian juga ada pembinaan terhadap pesantren. Namun yang perlu kita tahu bahwa pesantren itu kegiatannya kan 24 jam ya. Pengawasan kita tentu salah satu problemnya adalah tidak terlalu jauh ya masuk misalnya di luar jam yang misalnya 12 malam. Ini yang mungkin kita tidak ada kesulitan di sini gitu ya. Tapi pondok pesantren yang di Bandung terawasi oleh Kementerian Agama, Pak Waryono? Ini termasuk pondok, Mbak, yang mohon maaf sebenarnya pengurusnya tuh punya koneksi gitu ya. Dan kami terus terang sangat kaget karena apa? Koneksi maksudnya seperti apa, Pak Waryono? Maksudnya selama ini itu selalu mengikuti pembinaan. Jadi ini selalu mengikuti pembinaan. Oke. Hampir setiap pembinaan yang kami lakukan baik oleh Kementerian Agama Pusat ataupun provinsi itu pesantren ini termasuk yang sering mendapatkan pembinaan. Itulah kenapa kemudian kami sangat kaget gitu ya. Baik. Tapi dari hasil pembinaan hasilnya seperti apa dari Kementerian Agama? Pesantren ini benar atau melakukan fungsinya dengan betul? Ada pelajaran di sana, ada tujuan sebagai pesantren untuk mendidik santriwatinya, atau bagaimana, Pak Waryono? Ya, dari hasil pembinaan itu kami sebenarnya juga tahu bahwa
ya seperti tujuannya pesantren itu disebutkan dalam dalam plakatnya ya. Mhm. Iya, itu kan iman takwa, kemudian Oke, mendidik oke, untuk anak ini bagaimana menghafal Al-Quran, gitu ya. oke. Nah, tapi kami kan tidak melakukan seleksi gitu ya, hasil dari pendidikannya ini seperti apa. Karena untuk Hmm, pendidikan kesetaraan itu sebenarnya ada mekanisme sendiri untuk menentukan kualitasnya gitu. oke, Dan baik. ini selalu ikut dalam proses gitu, Mbak. Selalu ikut dalam proses, selalu ikut pembinaan. Bu Rita, bagaimana Ibu Ya, melihat ini Ya. pengurus pesantren selalu mengikut pembinaan dari Kementerian Agama, tapi kemudian kita hari ini dikejutkan dengan ada 21 santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan pengurus pondok pesantren di Bandung itu sejak tahun 2016 bahkan. ya. Kalau melihat peristiwa ini, tentu kita perlu melakukan perbaikan. Berarti proses pembinaan, kemudian pengawasan yang dilakukan itu belum cukup. Instrumen-instrumen yang dibutuhkan berarti kan memang harus dikuatkan. Misalnya, karena tadi Pak Waryono, Pak Yai juga sudah menyebut bahwa pesantren itu 24 jam. Tidak hanya pendidikan, tetapi ada pengasuhan di dalamnya. Karena kan itu include orang tua menyerahkan sepenuhnya begitu ya anak ke Ya. pesantren. Dalam konteks ini ada beberapa hal yang perlu kita kritisi. Yang pertama adalah orang tua yang menitipkan anak ke sekolah berasrama, saya kira tidak hanya di bawah Kemenak tetapi juga Kemendikbud begitu ya. Itu penting untuk memberikan edukasi kepada anaknya bahwa ada hal-hal yang tidak boleh, semacam kesehatan reproduksi ya, ada hal-hal yang tidak boleh disentuh ya. Sentuhan yang boleh itu misalnya adalah salin gitu ya, tapi hal-hal yang lain terkait kesehatan reproduksi itu menjadi kata kunci yang penting menurut saya. Tapi Bu Rita, kalau kita berkaca pada kasus yang di Bandung ini kan kompleks sekali. Betul. Dia punya kuasa sebagai pelaku ini punya kuasa karena dia adalah pengurus pesantren. Kemudian Ya. santriwati ini juga kalau kita melihat dari profilingnya juga dari keluarga yang kurang begitu. Ya. Mohon maaf kalau Nah, demikian. ya, mohon maaf ya. Yang kedua saya kira Mbak, setiap pesantren atau sekolah berasrama apapun, dia harus punya mekanisme kebijakan keselamatan anak saya kira Mbak. Jadi mulai dari proses rekrutmen, dia harus punya track record yang baik, tidak ada masalah. Kemudian implementasinya itu dia harus misalnya SOP. SOP diantaranya itu berlaku tidak boleh seorang guru itu hanya berdua dengan muridnya. Dia harus di ruang terbuka, kemudian dia tidak boleh ditutup pintunya, dan ada orang lain di dalamnya. Itu adalah salah contoh mekanisme Mbak ya, atau kebijakan keselamatan anak yang harus ada. Termasuk misalnya ketika ada masalah, santri itu atau siswa peserta didik itu bisa melapor kemana, reporting. Itu menjadi bagian yang harus disiapkan oleh semua sekolah berasrama. Apalagi ini kan menyerahkan sepenuhnya pengasuhan ya, 24 jam. Tentu tujuannya baik, tetapi harus diikuti dengan instrumen yang baik untuk melakukan pengawasan dan pembinaan, Mbak Cindy. Menteri Agama menyatakan ini seperti puncak gunung es. KPAI juga melihat banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi di pesantren atau sekolah berbasis asrama. Ya, memang itu ada kasus-kasus yang meningkat ya. Tidak hanya sekolah yang berasrama, tetapi juga misalnya anak-anak yang dititipkan hampir 24 jam, misalnya juga ada panti asuhan ya. Itu memang riskan. Karena kan anak mengalami kerentanan dengan relasi kuasa yang tidak setara dengan pengasuh begitu ya. Tapi di konteks pengasuh itu tidak ada instrumen untuk pengawasan begitu ya. Bagaimana kemudian menjalankan program bersama anak, apa yang boleh dan tidak boleh. Mereka juga harus di-training terkait kode etik bekerja dengan anak gitu ya. Itu seperti apa. Termasuk di dalamnya bahwa saya kira ini kan kejadiannya sudah cukup lama Pak Waryono nggih. Udah 2016 gitu. Artinya kan ini proses pengawasan harus terus berlangsung untuk setiap instrumen sekolah berasrama yang ada di bawah Kemenak saya kira. Agar tidak terjadi lagi, karena ini kan cukup lama Mbak, 2016 ke 2021. Supaya tidak terjadi lagi, terakhir saya ke Pak Waryono, karena Menteri Agama menyatakan akan menutup sekolah yang punya kasus-kasus atau tersangkut kasus seperti ini. Apakah sampai pada penutupan sekolah saja atau ada sistem yang akan dibangun untuk supaya peristiwa seperti tidak terjadi lagi, Pak Waryono? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa di dunia pesantren itu ada namanya Sadul Zari'ah ya.
Jadi menutup peluang untuk bagaimana tidak terjadinya peristiwa yang negatif. Itulah kenapa kami ini sudah berdiskusi untuk bagaimana membuat aturan dan juga seperti yang disampaikan Bu Rita ada SOP gitu ya untuk sekolah berasrama yang harus diketahui oleh pengelola dan orang tua. Karena ini sekali lagi pesantren itu salah satu lembaga yang dipercaya dari tahun ke tahun oleh orang tua untuk sepenuhnya mendidik anaknya. Nah makanya ini motif-motif pendirian pesantren pun juga kami akan mungkin melibatkan psikolog gitu ya. Jangan-jangan mohon maaf ada motif duniawi gitu ya, ada motif seksual, ada motif yang membuat nilai-nilai keluhuran pesantren itu tercidrai dengan begini. Makanya kami akan membuat aturan lebih rigid sesuai dengan undang-undang pesantren dan juga PMA. Di situ misalnya sudah ada syarat untuk menjadi pengelola pengasuh pesantren itu harus punya sanad misalnya. Ini harus kami ketatkan gitu. Mudah-mudahan ini prosesnya cepat Pak Waryono karena supaya pesantren yang bertujuan mulia untuk mendidik generasi muda bangsa tidak dicederai dengan oknum-oknum yang melakukan kekerasan seksual terhadap santriwati. Terima kasih Pak Waryono, terima kasih juga Bu Rita sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sama-sama.